Untuk beberapa alasan, hatinya berat sejak Naura menyebutkan anak-anak dan dia merasa sulit untuk mengangkat semangatnya. Setelah melihat ini, Gavin menariknya mendekat dan menatapnya dengan hati-hati. Suara seraknya bergumam, "Ada apa?" Elsa segera tersadar dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya menganggap teman-temanmu sangat menarik." Benar-benar, Gavin jelas curiga dengan jawabannya. "Ya, apalagi itu?" Elsa mengangkat pandangannya dan menatap mata Gavin yang besar. Gavin menjadi kesal pada Elsa karena berbohong padanya. Namun, faktanya dia menyembunyikan kebenaran juga membuktikan bahwa dia harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan kepercayaannya. Lagi pula, dia hanyalah pacar baru baginya. "Bagus, aku akan mempercayaimu kali ini." Setelah memperhatikan jawabannya yang tegang, Elsa menarik tangannya yang besar dan berkata, "Apakah menurutmu aku berbohong padamu?" Gavin menatapnya dalam diam. Jawabannya jelas. Apalagi itu, Elsa agak berkonflik karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan emosinya kepadanya sekarang. Dia menarik napas sebelum dia menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak akan berbohong padamu. Tidak sekarang, dan pastinya tidak di masa depan." Hati Gavin meleleh saat dia melihat betapa tersinggungnya Elsa, dan dia menjawab tanpa daya, "Oke, mungkin saya terlalu banyak membaca situasi. Sekarang masih pagi. Haruskah kita berjalan-jalan?" Elsa tahu bahwa Gavin tidak mempercayai penjelasannya, tetapi dia memutuskan untuk membiarkannya seperti itu. Lagi pula, itu hanya akan memperumit masalah. Waktu akan berjalan dengan sendirinya. Udara malam sangat menyegarkan. Bunga memenuhi halaman, begitu pula wewangiannya. Saat mereka berjalan melewati halaman, suasana hati mereka meningkat secara signifikan. Gavin memegang tangannya saat dia tiba-tiba memanggil namanya. Elsa berhenti dan menatapnya. "Apa yang salah?" Gavin melihat senyumnya yang murni sebelum dia menyipitkan matanya dan berkata, "Jangan terlalu peduli tentang apa yang dikatakan Bastian hari ini. Saya tidak akan pernah memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan." Suara Gavin jelas dan menarik, yang mengingatkannya pada suasana aliran pegunungan yang menenangkan. Selain itu, kelembutan suaranya sudah cukup untuk membuat hati Elsa menghangat. Dia menggigit sudut bibirnya dan menatapnya dengan serius sebelum dia berkata dengan lembut, "Apa yang kamu bicarakan?" "Saya baru saja mendengar bahwa melahirkan adalah proses yang sangat menyakitkan. Tidak ada alasan lain selain rasa takut akan rasa sakit." Gavin masih ragu dengan jawabannya. "Benar?" Raut wajahnya sebelumnya tidak tampak seperti dia takut. Elsa menganggukkan kepalanya. "Tentu saja, senjata emas." Gavin bertanya, "Apakah itu berarti kamu bersedia melahirkan anak-anakku?" Elsa terdiam. "Hai, aku masih terlalu muda. Mengapa kamu terus meminta saya untuk melahirkan anakmu? Tidak bisakah kita membicarakan ini di masa depan?" Kalimat terakhirnya mengangkat beban berat dari bahu Gavin. "Oke, selama dia ingin punya anak, mereka bisa membicarakannya kapanpun mereka mau." Dengan itu, pasangan itu berpegangan tangan saat mereka berjalan-jalan di sekitar villa. Itu sangat romantis hingga hampir membutakan mata para penonton. Astaga, ini terlalu banyak untuk dicerna. Tuan muda mereka memegang tangan gadis lain dan berjalan-jalan di sekitar villa. Mereka tidak akan pernah mempercayainya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia adalah pria yang tidak pernah tertarik pada wanita lain, jadi apakah merupakan keajaiban dia berkencan sekarang? Elsa menikmati betapa romantis dan santai suasananya. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat dia dan tertawa. "Apakah kamu tidak memperhatikan ekspresi mereka? Mereka melihat kita seperti kita adalah alien." Setelah mendengar ini, sudut mulut Gavin terangkat sebelum dia memandangnya dan berkata,
kamu yang pertama dan satu-satunya wanita yang akan aku bawa pulang. Semua orang di ibu kota tahu tentang kehidupan cinta Gavin. Itu adalah satu kata sederhana, namun cukup kuat untuk menunjukkan betapa dia membenci wanita. Itulah mengapa Elsa ingin tahu mengapa dia tidak membencinya. Mengapa? Dia bertanya ingin tahu saat matanya melebar karena penasaran. Warna di mata Gavin menjadi gelap, dan suara magnetnya memenuhi telinganya. Karena kau milikku. Karena jawabannya sama, Elsa merasa tidak ada gunanya bertanya lebih lanjut. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Oke. Hampir seketika, dia memeluk lengannya dan berkata dengan dominan, "Kalau begitu, hanya aku yang bisa menjadi milikmu dan hanya selama kamu hidup." Jantung Gavin berpacu mendengar kata-kata Elsa dan tatapannya semakin dalam. Ketika Gavin tidak membalasnya, Elsa mengerutkan kening. Jadi, apakah itu ya atau tidak? Sebaliknya, Gavin membalasnya dengan ciuman yang tidak terduga. Gavin memiliki perasaan campur aduk tentang Elsa, tetapi ketika mereka berpapasan lagi, dia membuat keputusan untuk tidak pernah melepaskannya. Pemandangan cakep seperti itu menarik perhatian para pelayan yang berkumpul untuk menonton pasangan itu. Di antara mereka ada beberapa pelayan wanita yang menganggap Gavin sebagai dewa, dan hati mereka hancur berkeping-keping. Di sebelah para pelayan, Paman Reza mengeluarkan kacamata berlensa dan mencibir sambil menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingin bersama dengan nona muda itu. Kemudian, dia meletakkan kacamata berlensanya ke bawah dan menghela nafas. Sungguh hubungan yang naas. Ciuman Gavin sepertinya selalu menarik napas dan membuatnya pusing. Begitu dia berjuang untuk bernapas, dia dengan paksa mendorongnya pergi. "Hei Gavin, stop." Dia akan menggerutu ketika dia tiba-tiba melihat tumpukan penonton dari jarak dekat. Dalam hal itu, wajahnya memerah seperti tomat. Ya Tuhan, apakah mereka semua ada di sana saat mereka berciuman? Elsa sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang dan mengubur kepalanya di dalamnya. Ini sangat memalukan. Namun, suasana hati Gavin meningkat saat dia melihat betapa imutnya dia saat dia malu. Jadi, dia mengulurkan tangan dan menariknya ke pelukannya lagi dengan seringai. "Bagaimana dengan saya?" Elsa pemalu dan berkata, "Begitu banyak orang yang menonton. Apa yang kamu takutkan? Mereka semua tahu kau milikku." Ketika dia kembali ke kamar, dia mulai merasa gugup. Meskipun dia tahu tidak akan terjadi apa-apa karena dia sedang menstruasi, dengan kata lain, ini secara resmi akan menjadi malam pertama mereka bersama. Oleh karena itu, Elsa merasa gugup, gelisah, dan malu pada saat bersamaan. Itu adalah perasaan jatuh cinta. "Apakah kamu ingin mandi?" Saat dia terlalu banyak berpikir dengan kepala menunduk, Gavin tiba-tiba berhenti di jalurnya dan menoleh ke belakang untuk bertanya. Terkejut, Elsa tiba-tiba tersentak kembali ke dunia nyata. Apa? Dia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak mendengar apa yang dia katakan. Setelah melihat ini, Gavin menyeringai dan mendekat ke telinganya. Dengan suaranya rendah, dia bergumam, "Apakah kamu ingin mandi?" Begitu saja, wajah Elsa memerah tak terkendali saat dia memikirkan tentang apa yang Gavin pernah katakan tentang mereka mandi bersama. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dengan marah sebagai tanggapan. "Tidak, tidak perlu. Kamu pergi ke depan." "Benar." Suara Gavin genit saat dia mengangkat alisnya yang cantik. Elsa diam-diam menghela nafas lega saat dia melihat senyuman Gavin dan berkata, "Itu tidak nyaman. Aku sedang menstruasi sekarang." Gavin tersenyum jahat, "Kamu tidak perlu menekankannya." "Aku tahu." Elsa bertanya, "Lalu, mengapa kamu bertanya padaku apakah aku ingin mandi?" Gavin berkata, "Siapa bilang kamu tidak bisa mandi saat menstruasi?" Elsa segera menjadi cemas. "Apa yang kamu tahu? Kamu bukan wanita."
Setelah menyadari bahwa dia marah, Gavin tidak lagi mengolok-oloknya. Kalau begitu, aku akan mandi sekarang. Elsa menganggukkan kepalanya dengan marah. Oke, pergilah. Saat Gavin berjalan menuju kamar mandi, pikiran liar tentang dia mandi tanpa sadar mengalir di benak Elsa. Dia memikirkan kakinya yang panjang, bahu lebar, dan pinggang sempit. Dia memiliki bentuk tubuh segitiga terbalik yang sempurna, dan otot-ototnya yang kuat sudah cukup untuk mati. Ya Tuhan, apa yang kamu pikirkan, Elsa? Dia segera menepuk kepalanya saat dia mendarat di tempat tidur lebar dengan bunyi gedebuk. Mendengarkan suara air yang mengalir di kamar mandi membuat jantung Elsa berdebar kencang. Haruskah dia berpura-pura tidur sekarang? Ketika Gavin keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk, dia segera melihat sosok kecil di tempat tidur besar. Matanya tertutup rapat, dan sepertinya dia tertidur lelap. Gavin menyipitkan matanya, dan mengatupkan bibirnya sebelum melangkah maju. Nyatanya, mata Elsa masih terbuka lebar beberapa saat yang lalu. Hanya ketika dia mendengar pintu kamar mandi terbuka, dia menutup matanya dengan gugup. Dia sangat gugup, sehingga dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri saat dia berjalan ke arahnya. Akhirnya, Gavin berdiri tak bergerak di samping tempat tidur. Dia bisa melihat kelopak matanya yang bergetar dan napasnya yang tidak stabil. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk mengusap rambutnya yang basah, di mana tetesan air memantul dan mendarat di wajahnya. Elsa jatuh cinta padanya, menjerit saat dia membuka matanya. Ketika penglihatannya jernih, dia tiba-tiba terdiam melihat betapa panasnya Gavin. Tubuhnya adalah untuk mati untuk. Dia selalu tahu bahwa dia memiliki sosok yang baik. Namun, dia tidak pernah benar-benar memperhatikan tubuhnya di kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya dengan baik, hidungnya hampir berdarah. Matanya tertuju pada otot-otot kokoh di dadanya dan sosok tubuh segitiga terbaliknya. Ya Tuhan, dia tidak tahan lagi. Dengan sapuan tangannya, dia menarik sprei untuk menutupi matanya dan menggerutu, "Mengapa kamu tidak bisa memakai sesuatu sebelum kamu keluar?" Gavin mengulurkan jarinya dan menarik sprei sedikit ke samping. Dia mengejek dengan suara rendah, "Mengapa kamu tidak menungguku?" Elsa tersipu saat dia berkata, "Aku lelah, jadi aku tertidur." Setelah mendengar ini, Gavin mengangkat alisnya yang cantik dan berkata dengan bangga, "Bangun dan keringkan rambutku untukku." Ini membuat Elsa lengah, dan dia menjawab dengan, "Ah." Dengan cepat. Kemudian, Gavin berbalik dan berjalan menuju meja rias. Elsa memprotes dengan cemberut. "Tidak bisakah kamu melakukannya sendiri? Aku tidak akan menyentuhmu malam ini jika kamu mengeringkan rambutku untukku." Mata Elsa berbinar saat dia mengatakan itu. "Benar." Gavin segera menganggukkan kepalanya. "Ya." Elsa berguling dari tempat tidur dan bangkit. Wajahnya penuh senyum saat dia tersentak dengan penuh semangat ke sisi Gavin. "Jangan kembali pada kata-katamu, oke?" Gavin duduk dan menganggukkan kepalanya dengan wajah penuh pantangan. "Oke." Tanpa ragu, Elsa mengambil pengering rambut untuk mengeringkan rambut Gavin. Gavin melihat pantulan Elsa dari cermin. Melihat betapa lucunya dia, bibirnya membentuk sedikit senyum. Dia pernah berdiri di belakangnya dalam posisi yang tepat, saat dia mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut. Gavin bertanya, "Apakah kamu lupa segalanya, Elsa?" Elsa mengeringkan rambutnya sehingga dia tidak mendengar Gavin. Hanya ketika dia menyadari bahwa bibirnya bergerak, dia mengerutkan kening dan mematikan pengering rambut. Dia menatapnya dan berkata, "Apa yang kamu katakan?" Gavin tersenyum kesal. "Sudah kubilang untuk fokus mengeringkan rambutku." Tidak peduli jika Gavin ingin mengatakan sesuatu, dia mengusapkan jari-jarinya yang halus ke rambut Gavin dan menyalakan pengering rambut. Kemudian, dia mulai mengeringkan rambutnya. Begitu rambutnya kering,
Elsa segera meletakkan pengering rambut. Dia menatap Gavin di cermin dan berkata dengan nakal, "Aku telah menyelesaikan tugasku. Aku mau tidur sekarang." Melihat seberapa cepat dia berlari ke tempat tidur, Gavin tidak bisa menahan senyum jahatnya. Tidak lama setelah Elsa berbaring, Gavin mengenakan jubah sutra hitam sebelum mematikan lampu di kamar, dan berjalan dengan elegan ke sisi tempat tidur. Bohong untuk mengatakan bahwa Elsa tidak gugup. Saat langkah kakinya semakin keras, dia langsung menutup matanya dan pura-pura tidur. Gavin menatap Elsa dalam-dalam yang memunggunginya, dan menyeringai saat dia merangkak ke tempat tidur. Sementara Elsa merasa sangat gugup, sepasang tangan besar yang kuat dan dominan memegangi pinggangnya dan menariknya ke dekat tubuhnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba panik. "Gavin, kamu pembohong." Gavin berkata, "Bagaimana aku pembohong? Aku tidak melakukan apapun padamu." Setelah mengatakan itu, dia memeluk Elsa saat dia menutup matanya perlahan. Lalu, apa yang dia lakukan? Apakah dia menganggapnya sebagai bantal sekarang? Memikirkan hal ini, Elsa mau tidak mau bertanya, "Bagaimana aku bisa tidur jika kamu memelukku seperti ini?" Dia hampir kehabisan napas. Gavin membuka mata yang berkilau saat dia berkata dengan lembut, "Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu yang lain?" Karena itu, Elsa tidak berani mengatakan apapun. Dia membiarkannya begitu saja sambil menutup matanya. Saat Elsa menutup matanya, Gavin tersenyum sebelum dia menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Setelah dia menarik diri, Elsa bertanya dengan marah, "Kamu bilang kamu tidak akan menyentuhku jika aku mengeringkan rambutmu untukmu." Namun, Gavin dengan tenang mengangkat alisnya dan berkata, "Bukankah kamu ingin aku menciummu karena kamu menutup mata?" Elsa tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalasnya. Dia berdoa kepada para dewa untuk meminta bantuan. Dia membutuhkan lebih banyak daya tahan untuk mentolerir iblis ini. Keesokan paginya, Elsa bangun dengan suasana hati yang buruk. Gavin benar-benar melewati batas kemarin malam. Dia tidak akan pernah mempercayai kata-katanya lagi. Dia hanyalah seekor serigala, pembohong besar. Dia memegang selimut ke tubuhnya, ketika pintu kamar didorong terbuka. Dalam berjalan Gavin mengenakan pakaian hitam. Ketika dia melihat Elsa sudah bangun, dia tersenyum dan berkata, "Kamu akhirnya bangun?" Elsa mendengus pelan dan turun dari tempat tidur dengan ekspresi marah. "Apa yang salah?" Gavin mendekatinya dan mengulurkan tangannya untuk menariknya ke dalam pelukannya. Elsa menjawab, "Kamu tahu jawaban atas pertanyaanmu." Gavin menatapnya dengan bingung. "Apa yang aku tahu?" Wajah Elsa memerah karena marah. Apakah orang ini ingin dia mengatakan bahwa dia menyentuhnya kemarin? Tangannya bahkan pergi ke tempat itu. Dia bahkan mencoba untuk membenarkan tindakannya. Pemeriksaan di tempat, setidaknya dia akhirnya tahu bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi orang cabul. Dia tahu persis apa yang harus dikatakan, namun dia merasa sulit untuk mengatakan kata-kata itu. Melihat betapa bingungnya dia, Gavin tertawa dan berkata, "Bagaimana denganku? Kamu sangat tak tahu malu." Gavin langsung tahu apa yang dimaksud Elsa. Oleh karena itu, dia membelai rambut panjangnya di lengannya saat dia berkata dengan lembut dan memuja, "Jadilah baik, pergilah mandi dan bersiap-siap untuk sarapan." Elsa kemudian melepaskan diri dari pelukannya dan berlari menuju kamar mandi secepat mungkin. "Kamu harus turun dan makan dulu. Jangan menungguku." Pada saat Elsa selesai, dia berjalan ke bawah hanya untuk melihat Gavin sedang menonton berita keuangan di ruang tamu. Elsa sangat terkejut dengan ini. "Kenapa kamu tidak makan dulu?" Gavin bangkit dengan anggun dan tersenyum saat mendekatinya. "Apa asyiknya makan sendirian?" Setelah mendengar ini, hati Elsa menghangat. Seseorang harus menghargai seseorang yang akan menunggu mereka untuk sarapan.
Saat dia duduk di meja makan, Elsa langsung ingat bahwa Aska seharusnya membawa surat-surat itu ke perusahaan Nugroho hari itu. Dia buru-buru melihat waktu dan menyadari bahwa sudah lewat jam 10 pagi. Elsa bertanya, apakah Aska di perusahaan Nugroho sekarang? Gavin menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, ya mereka seharusnya menandatanganinya sekarang. Elsa berkedip, pikirannya menjadi liar saat dia menjawab, oke. Dia bertanya-tanya apakah keluarga Nugroho akan marah ketika mereka melihat kondisi yang dia angkat. Setelah mereka menerima pembaruan dari Elsa, Harry dan Nyonya Tua Nugroho tiba di perusahaan pada dini hari. Diandra dan Viana juga ingin melihat siapa yang telah ditemukan Elsa, jadi mereka ikut dengan malu-malu ke perusahaan. Aska adalah asisten pribadi Gavin. Karena Gavin adalah seorang misterius, Aska pasti juga orang yang misterius. Dia tidak pernah menghadiri acara publik apapun, dan mereka yang bertemu dengannya hanyalah pemimpin industri yang paling terkenal dan berprestasi. Harry jelas bukan salah satu dari mereka. Pertama, dia belum mencapai status itu. Kedua, perusahaan Nugroho tidak pernah melakukan bisnis apapun dengan perusahaan Nagatama Sundalaya. Harry dan Nyonya Tua Nugroho menyatakan bahwa mereka telah bertemu hampir semua orang terkenal di dunia komersial. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Aska, mereka mengerutkan kening karena ketidakpuasan karena dia bukanlah seseorang yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka mulai mencurigai keabsahan orang yang ditemukan Elsa. Aska memiliki sikap arogan padanya, dan dia memiliki 2 asisten berpakaian hitam mengikuti di belakang. Begitu dia berada di kantor, dia membuka buku catatannya dan melemparkan perjanjian itu ke depan keduanya. Ekspresi Harry dan Nyonya Tua Nugroho menjadi gelap. Diandra dan Viana, yang mengintip dari sudut di luar kantor, juga geram melihat ini. Dari mana tidak ada orang ini berasal, dan beraninya dia bertingkah seperti orang sulit di depan mereka? Ini kontraknya. Aku sedang terburu-buru, jadi tolong selesaikan secepat mungkin. Begitu Aska mengatakan itu, Harry tertawa terbahak-bahak. Haha, saya ingin tahu dari perusahaan mana kamu berasal? Aska melirik kontrak itu. Itu tertulis dengan jelas di atas. Ekspresi Harry berubah, tapi dia hanya bisa menyimpan amarahnya pada dirinya sendiri saat dia membalik kontrak dengan wajah muram. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa isinya. Sebaliknya, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari tahu dari perusahaan mana Aska berasal. Mata Harry membelalak kaget saat melihat tulisan Teknologi Pandau Permai. Teknologi Pandau Permai adalah perusahaan yang menjadi sangat terkenal di industri elektronik dalam 2 tahun terakhir. Hanya dalam 3 tahun, mereka telah menjadi sangat berpengaruh di ibu kota, dan perusahaan Nugroho bukanlah tandingan mereka. Itu adalah perusahaan misterius, yang banyak orang coba gali asal-usulnya. Sayangnya, itu tidak berhasil, dan tidak ada yang bisa menemukan apapun. Dia tidak pernah berharap bahwa hari ini, mereka adalah investor perusahaan Nugroho. Pada saat itu, Harry sangat terkejut sehingga dia merasa sulit untuk mempercayai apa yang ada di depannya. Bagaimana Elsa berhasil mendapatkan bantuan teknologi Pandau Permai? Mereka membutuhkan sejumlah besar uang untuk menutupi kekurangan keuangan perusahaan Nugroho. Mengapa teknologi Pandau Permai membantu mereka jika mereka tidak ada hubungannya satu sama lain? Kecuali apakah ada jebakan atau persyaratan rumit dalam kontrak? Melihat betapa hebatnya investor mereka, Harry tidak bisa tidak berpikir berlebihan. Saat Harry menatap halaman pertama kontrak, Aska mau tidak mau bertanya, apakah ada masalah, Tuan Nugroho? Harry pasti akan menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, itu akan menjadi jalan buntu bagi perusahaan Nugroho, jika mereka gagal menarik perusahaan besar untuk berinvestasi di dalamnya.
Itulah mengapa dia menyimpan kecurigaannya untuk dirinya sendiri dan membaca isi kontrak dengan serius, tidak membiarkan satu kata pun pergi tanpa pengawasan. Segalanya berjalan lancar sampai dia melihat 3 syarat terakhir di catatan tambahan kontrak. Dia langsung mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Aska. Ini catatan tambahan terakhir. Bukankah itu terdengar agak tidak masuk akal bagimu? Aska melirik catatan tambahan dan berkata, sejujurnya, jika bukan karena ketiga syarat itu, bos kita tidak akan pernah berinvestasi di perusahaan Nugroho. Harry dan Nyonya Tua Nugroho terkejut mengetahui hal ini. 3 kondisi terakhir menyangkut kesejahteraan Elsa. Dilihat dari apa yang dia katakan, Elsa pasti menjadi satu-satunya alasan bos mereka setuju untuk berinvestasi di perusahaan Nugroho. Lalu ini berarti bahwa hubungan Elsa dengan bos mereka bukanlah hubungan yang biasa. Pada saat itu, keduanya sangat terkejut. Kapan Elsa berteman dengan tokoh misterius seperti itu? Kamu dapat mengambil waktu 3 menit untuk mempertimbangkan persyaratannya, Tuan Nugroho. Kami tidak akan memaksakannya, jika kamu tidak setuju dengan mereka. Kata-kata Aska membuat Harry dan Nyonya Tua Nugroho menjawab serempak, kami setuju. Aska menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Baiklah, jika kamu gagal menepati janjimu, maka kami akan mengajukan gugatan terhadapmu karena melanggar kewajibanmu. Harry menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu. Setelah kontrak ditandatangani, Aska segera pergi dengan bawahannya, tidak membuang waktu lagi untuk berlama-lama. Sementara itu, Diandra dan Fiana yang mengintip bergegas masuk dengan penuh semangat untuk mencari tahu tentang apa yang telah terjadi. Bagaimana hasilnya, Ayah? Apakah kamu benar-benar menandatanganinya? Iya ya, tunjukkan pada kami kontraknya. Setelah mendengar ini, Nyonya Tua Nugroho menoleh ke Fiana dan berkata, kami mungkin perlu menempatkanmu di tempat yang sulit untuk sementara waktu, Fiana. Fiana bingung tentang apa maksud Nyonya Tua itu, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu, Nenek? Apakah bukan hal yang baik bahwa perusahaan diselamatkan? Harry mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia melemparkan kontrak di depan mereka. Coba lihat itu. Dia buru-buru mengambil alih kontrak. Ketika Fiana membaca halaman terakhir, amarah membara di matanya saat dia berteriak, Elsa, bajingan itu. Beraninya dia melakukan ini padaku? Fiana harus mematuhi perintah Elsa tanpa syarat di perusahaan? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Ayah, Nenek, aku tidak setuju dengan ini. Wajah Fiana memerah. Namun, Nyonya Tua Nugroho berkata tanpa daya, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan kita. Jika tidak, kamu selalu dapat menemukan investor lain untuk menyelamatkan perusahaan Nugroho. Fiana mengaku kalah, namun apa yang dilakukan Elsa terlalu berlebihan. Bagaimana bisa kepala desain menerima pesanan dari orang seperti Elsa? Tidak mungkin, Nenek. Dia benar-benar tidak tahu malu dan kejam. Saya tidak akan pernah setuju dengan istilah konyol seperti itu. Diandra juga sangat marah. Aku setuju, Bu. Elsa terlalu tercela. Bagaimana dia bisa membawa dendam pribadinya ke tempat kerja? Fia adalah tokoh penting di perusahaan. Reputasinya pasti akan terpengaruh jika dia harus menerima perintah Elsa. Muak mendengarkan pertengkaran mereka, Harry berkata dengan kesal, cukup. Apa yang sudah selesai, dan kamu harus melakukan hal-hal dengan caranya untuk sementara waktu. Lagi pula, kalian berdua tidak bekerja di departemen yang sama. Atas dasar apa Elsa, bajingan itu, bisa melakukan ini? Dia sudah menjadi duri dalam kehidupan pribadi Fiana, dan sekarang dia mengganggu pekerjaannya juga. Melihat betapa gigihnya Fiana, Nyonya Tua Nugroho mau tidak mau ikut campur. Kami tidak punya pilihan selain melakukan hal-hal yang menguntungkan Elsa. Seperti yang ayahmu katakan,
Kalian berdua berasal dari departemen yang berbeda, jadi dia tidak akan bisa banyak mencampuri pekerjaanmu. Viana mengepalkan tangannya begitu keras sehingga kukunya menusuk telapak tangannya. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak akan pernah mendukung ketidakteraturan Elsa. Meskipun Diandra juga frustrasi, Harry dan Nyonya Tua Nugroho telah mengambil keputusan. Mereka sudah memutuskan dan bahkan menandatangani kontrak, jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Elsa bukanlah orang yang berprestasi tinggi, Viana. Dia hanya ingin menunjukkan kekuatannya sekarang. Apakah menurutmu ada orang yang akan menganggapnya serius jika dia bukan siapa-siapa di perusahaan? Ibumu benar. Jangan marah untuk saat ini. Kamu harus berangkat kerja karena kamu sudah berada di sini di perusahaan. Viana menginjak kakinya dengan marah ketika dia menyadari tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah Diandra dan Viana pergi, mata Nyonya Tua Nugroho menjadi gelap. Aku tidak berharap dia menemukan pelindung yang begitu bergengsi. Harry menjawab, kita akan menunggu dan lihat saja. Kontrak antara perusahaan Nugroho dan teknologi Pandau Permai ditandatangani pada sore hari. Padahal menjelang malam, dana sudah masuk. Dana ini seperti hujan yang telah lama ditunggu-tunggu, menghujani situasi mengerikan di perusahaan Nugroho. Semua orang di industri bisnis berpikir bahwa perusahaan Nugroho akan hancur kali ini. Tidak ada yang mengira mereka akan keluar dari lubang neraka hanya dalam beberapa hari dan stabil secara finansial lagi. Keajaiban. Sore hari, berita kebangkitan perusahaan Nugroho menyebar seperti api. Setiap saluran berita menyoroti masalah ini, dan semua orang ingin mengetahui orang yang telah menyelamatkan perusahaan Nugroho. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.